Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saudaraku pejuang kehidupan yang dirindukan surganya Allah. Kita bertemu kembali ya pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah seperti biasa kita akan sharing-sharing tentang berbagai macam problematika kehidupan. Ya, tentang berbagai macam problematika kehidupan yang seringkali membuat kita kehilangan fokus. Ya, kita jadi nggak produktif. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang teman-teman semuanya. Seringkali membuat kita tidak produktif, kemudian kehilangan arah, bingung bagaimana harus bersikap, ya kan? Kemudian ingin menjauh dari orang-orang di sekitar kita, karena sudah terlalu lelah dengan kehidupan ini. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya perkenalkan Coach Muhammad Mufti siap membersamai teman-teman di dalam ya mengarungi kehidupan. Ya sebetulnya kehidupan nggak bisa dikarungi ya. Ya menjalani kehidupan lah. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku ya, lika-liku ujian dan sulit ditebak ya. Kehidupan itu sulit ditebak loh. Kadang lagi posisi ya kita di atas begitu ya, kadang kemudian tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah maka teman-teman kita perlu waspada ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Nah ini Allah sungguh-sungguh benar-benar ya memperingatkan kita terhadap musuh yang nyata itu syaitan. Tapi seringkali kita sudah sadar nih, kita sudah tahu loh musuh kita itu syaitan, tapi kenapa anehnya kita selalu mengikutinya? Ayo kenapa kira-kira? Ya, aneh betul, diri kita itu aneh. Kita sudah tahu syaitan itu mengajak kepada neraka, mengajak kepada kesesatan. Tapi kemudian kenapa kita selalu mengikuti langkah-langkah syaitan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman ya yang sudah membantu tap-tap layarnya. Insya Allah kita seperti biasa, kita akan membantu teman-teman yang saat ini punya masalah nih. Apapun masalah teman-teman, insya Allah kita bantu ya. Apapun masalahnya, insya Allah kita akan bantu dengan keajaiban Al-Quran yang benar-benar luar biasa. Mungkin teman-teman karena belum pernah mengalami ya keajaiban dengan perantara Al-Quran. Saya ya demi Allah itu banyak sekali keajaiban yang saya rasakan dengan melalui perantara Al-Quran. Dengan melalui perantara keajaiban Al-Quran. Yang malam ini akan kita praktekkan. Ya, malam ini akan kita praktekkan bersama. Dalam rangka menyambut keajaiban. Nah, Terapi Langit punya tagline, ya, jalan menyambut keajaiban. Jadi memang keajaiban ini tinggal kita sambut saja. Ya, kita sambut. Bukan kemudian kita jemput. Kita jemput tapi ya cukup menyambut saja. Kalau menjemput kan ini butuh usaha yang luar biasa. Tetapi usaha yang kita lakukan adalah mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah ini secara teori mudah, tetapi prakteknya yang berat luar biasa, teman-teman. Nah, maka teman-teman yang punya berbagai macam masalah, apapun masalah teman-teman ya, entah itu sering ribut dengan mertua, dengan orang tua, dengan anak, ya, sampai kemudian saya mulai banyak keajaiban yang saya dapatkan setiap hari ikut live, Masya Allah ya. Ini dari ada ya peserta terapi yang setiap hari mengikuti. Ya insya Allah ya nanti akan semakin banyak kalau teman-teman gabung ke dalam grup ya. Teman-teman masuk ke dalam grup, grupnya gratis. Kita akan bantu teman-teman untuk menyambut keajaiban. Jadi tugas kita itu cuma menyambut saja. Menyambut itu kan artinya pasif ya. Keajaiban itu akan Allah kirim. Serius ya, ini nggak main-main, betul. Bukan sekedar omong kosong. Kalau mungkin teman-teman ya seringkali mendengarkan tausiah ya, mungkin sifatnya ya sekedar
ya melatih kesabaran begitu ya. Itu betul, itu dalam rangka untuk bisa mendapatkan keajaiban. Tetapi di sini kita akan benar-benar ya memberikan teknis bagaimana sih agar keajaiban itu akan bisa hadir di dalam kehidupan kita. Sudah gabung grup tapi belum di-invite. Insya Allah nanti besok ya, coba besok hari Sabtu ya. Besok hari Sabtu nanti saya cek ya tim saya, tim admin saya, karena terbatas dan yang masuk ke grupnya itu ribuan ya teman-teman. Mohon maaf sekali, yang masuk ke grupnya itu ribuan, yang japri itu ribuan, sehingga nanti butuh antri. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah bersabar. Insya Allah kesabaran teman-teman akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Begitu. Siap ya, selamat bergabung teman-teman semuanya. Silakan boleh sharing-sharing keajaiban yang sudah teman-teman rasakan atau perubahan. Siapa di sini yang sudah ikut live rutin ya, dan apa yang sudah teman-teman rasakan? Siapa di sini yang sudah rutin ikut live terapi ruqyah saya dan sudah mendapatkan keajaiban? Sudah merasakan ada perubahan lah, paling tidak. Ada perubahan, misalkan semakin tenang hidupnya, terus kemudian agama seberang, boleh saja, silakan Kak Reni, boleh saja ya. Nanti kalau misalkan siap kita bantu untuk misalkan kita bantu dengan terapi untuk bisa ya menyambut keajaiban tuntasnya masalah kehidupan. Karena setiap orang pasti punya masalah, ya kan? Jadi teman-teman jangan merasa ya, jangan merasa paling inilah apa istilahnya paling terzolimi sedunia, ya. Karena mungkin teman-teman belum tahu saja, banyak orang di luar sana yang masalahnya itu jauh lebih berat loh, serius. Saya bahkan cukup ini ya, agak merinding nih kalau teman-teman bisa mengakses DM saya ini ya. Teman-teman bisa mengakses, lihat satu persatu curhatan para netizen, curhatan para peserta terapi langit. Mungkin teman-teman akan bersyukur ya. Bukan mensyukuri masalah orang ya, syukurin loh, bukan begitu. Maksudnya adalah teman-teman merasa, oh ternyata masalah yang saya hadapi itu jauh lebih ringan daripada masalah orang lain. Saya ikut rutin live, tapi kenapa tidur semakin susah? Nah, ini biasanya ada perlawanan, teman-teman ya. Ada perlawanan nih. Ya, Akang Hijrah ini biasanya kemungkinan ada buhul. Kalau yang sudah berkali-kali ikut live dan malah semakin susah tidur, kemudian reaksinya semakin menjadi-jadi, itu kemungkinan ada perlawanan. Terapi sekitar jam 9, ya. Terapi malam jam 9, saya live setiap hari, alhamdulillah ya. Banyak ada perubahan, tinggal meningkatkan doa, seperti itu. Nah, teman-teman, jangan merasa setiap malam live, ya. Setiap malam insya Allah live, bukan setiap malam saja, malam dan pagi. Jadi gini, saya sampaikan dulu jadwal saya ya. Jadwal saya itu pagi jam 6 sampai jam setengah 8, saya setiap hari. Tapi kata suami saya malah jadi emosian. Nah ini ya, ini menarik nih. Saya mencari orang-orang yang setelah ikut terapi ruqyah malah kemudian kondisinya malah di luar ekspektasi. Cara gabung apa nih Kak Ola? Cara gabung live terapinya tinggal simak saja. Nanti teman-teman follow dulu ya. Follow dulu silakan. Di follow akun saya ini ya. Atau kalau mau yang masuk grup ini ya, bisa kontak Kak Ima atau Kak Hana, gitu. Nanti akan dimasukkan ke dalam grup. Nah, jadwal saya live itu pagi masuk grup ini, tergantung keluhan. Kalau keluhannya sakit kronis, keluhannya soal anak, belum punya keturunan, anak berkebutuhan khusus, sering konflik rumah tangga, ya, ini masuk ke tengah Kak Ima, itu. Terus kemudian kalau yang ingin lunas hutang, ingin bisnisnya berkembang atau belum punya bisnis tapi ingin mendapatkan penghasilan tambahan, bisa kontak Kak Hana. Atau mungkin barangkali sudah punya usaha tapi usahanya omsetnya turun. Kita masukkan ke dalam grup bimbingan bisnis dan lunas hutang. Nah, jadwal saya live ya. Ini saya pakai 2 akun ya. Satunya akun terapi langit, satunya akun coach terapi langit gitu. Nah, jadwal saya live itu jam 6 pagi sampai jam setengah 8. Belum berani ruqyah, takut. Nah, ketakutan itu justru menandakan kemungkinan ada gangguan loh. Ya, hati-hati kalau yang takut ikut ruqyah. Insya Allah ruqyah saya itu aliran soft. Aliran soft itu nggak terlalu keras lah. Ya,
reaksinya itu insya Allah nggak terlalu keras. Banyak yang nggak merasakan reaksi kok. Jadi hanya sekedar sendawa, ya nggak sampai guling-guling, tenang saja. Gitu ya. Ikut 4 kali, batin saya semakin gelisah. Nah ini ada perlawanan nih. Ada kemungkinan ini karena gangguan sihir, dan sihirnya itu melawan, ya, atau gangguan jin di rumah. Nah, oke, saya ingin kumpulkan di sini. Ingin kumpulkan teman-teman yang ikut live saya ruqyah, tapi kemudian belum ada perubahan, malah terus reaksi. Habis ruqyah badan enteng, tapi kalau pas mau tidur, Masya Allah susah banget. Nah, ini perlu ditelusuri. Kang Akang Hijrah ini dari mana nih? Kak Akang Hijrah. Nggak ada suara, semuanya dengar loh. Semuanya dengar suaranya. Dari pagi mual belum sembuh. Insya Allah malam ini ya, kita tuntaskan. Jadwal saya jam 6 sampai setengah 8 itu bahas tentang konflik rumah tangga dan penyakit kronis. Kemudian disambung jam setengah 8 di akun yang sama sampai mungkin jam 8.15 itu saya bahas khusus persoalan anak, ya. Anak berkebutuhan khusus, ya. Terus kemudian tentang parenting, kemudian tentang bagaimana menyikapi dan memberikan terapi anak yang kena kecanduan gadget, ya, kecanduan narkoba, hiperaktif, kemudian ya inilah kenakalan yang tidak wajar, gitu ya. Kalau anak sebenarnya kan nakal itu wajar ya, tapi ada yang kemudian kenakalan yang tidak wajar. Nah, biasanya kemudian orang istilahkan hiperaktif, tapi ini lebih dari hiperaktif gitu. Nah, itu setengah 8 sampai jam 8.15 setiap hari pagi ya. Nah, malamnya tapi 2 hari tidak bisa ikut live karena terbentur dengan jam kerja. Oke, tenang saja, insya Allah setiap hari saya live. Malamnya jam 8, jam 20.00 sampai Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap ya, selamat datang Kak Muhdaweli, pendatang baru. Oke, di dunia ini ya, persilatan ya. Oke, selamat datang teman-teman. Malam jam 20, ya, jam 20 sampai jam 21.30 saya live lagi khusus membahas masalah penyakit kronis dan masalah rumah tangga. Dan insya Allah ke depannya, ya, mohon doanya teman-teman, mungkin setengah 10 nanti akan dilanjut suatu saat ya. Setengah 10 sampai jam 10 itu kembali bahas soal anak-anak. Karena kita perlu ya memperhatikan generasi kita, anak-anak kita. Banyak sekali yang ternyata belum paham loh. Belum paham bagaimana cara mendidik anak. Jadi kalau misalkan membangun rumah tangga itu nggak sederhana loh teman-teman. Membangun rumah tangga itu nggak sederhana. Saya tiap hari ikut ruqyah tapi malah jualan rezeki. Maksudnya gimana ini jualan rezeki? Nggih, siap Kak Mam Nabila, monggo menawi badhe nderek malih, monggo nggih. Jombang, Jatim hadir, Masya Allah. Jadi sudah PO buku, alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran ya bagi teman-teman yang sudah PO buku. Beberapa kali ikut terapi, baru tadi pagi dari mulai sampai akhir tidur ngantuk pisan. Ya. Kalau teman-teman merasakan reaksi ya, teman-teman reaksi apapun itu menandakan adanya gangguan. Ya, jadi reaksi-reaksi apapun itu menandakan gangguan. Apa bisa anak sudah kecanduan handphone? Insya Allah bisa ya. Malam hari ini kita akan bantu dengan terapi Al-Quran dengan teman-teman silakan siapkan air seperti biasa ya. Siapkan air seperti biasa. Termasuk teman-teman yang belum ada perubahan, terus ada reaksi muntah-muntah, setiap live kok mual, setiap ikut ruqyah kok muntah. Jangan putus asa. Nanti lama-lama jinnya itu nggak betah kok, serius ya. Lama-lama jinnya itu nggak betah, sihirnya lama-lama akan menyingkir. Live sekarang hadir, tapi kok sakit kepala? Hati-hati yang sudah mulai sakit kepala, ya, yang sudah mulai pusing, sakit kepala. Siapa di sini yang cuma lihat tayangan ini sudah mual? Ada di sini mungkin? Kalau datang ke Lampat langsung boleh, ke Lampat langsung gratis ya. Yang mau saya ruqyah secara live, secara offline, yang secara langsung silakan gratis, tidak perlu pakai mahar, tidak perlu bawa oleh-oleh, cukup doakan saja ya. Kita semuanya masuk surganya Allah. Itu saja. Bayarnya pakai doa teman-teman. Alamat saya di Yogyakarta, Jalan Imogiri Barat, kilometer 7. Kalau sedang haid boleh ikut ruqyah? Boleh.
yang tidak boleh adalah memegang mushaf Al-Qur'an. Begitu. Yang mau datang ke Jogja, siapa di sini yang Jogja? Siapa di sini? Ayo datang silaturahim ya. Silaturahmi ke tempat saya, kita bantu sharing-sharing ya, curhat-curhat. Kalau teman-teman punya masalah itu jangan disimpan ya, teman-teman ya. Jangan disimpan. Kalau disimpan itu akan jadi beban luar biasa dalam hati. Itu akan jadi penyakit. Nah, jadi begini ya. Ada korelasi ternyata ya. Baru mandi air garam, punggungnya terasa panas, sendawa keras. Nah, ini memang butuh ini ya. Butuh rutin nih. Terapi itu butuh rutin. Bahkan kalau untuk sakit fisik saja, sakit fisik ya. Fisik kita misalkan ada macam-macam lah. Kolesterol, asam urat ya, diabetes, kemudian darah tinggi, darah rendah, dan seterusnya itu, ya, itu kan nggak cuma sekali pengobatan, ya kan? Ada aturan dokter, diminum 3 kali sehari, obat-obatan, kemudian selama seminggu, ya, atau bahkan sebulan. Betul, ini bisa membantu terapi teman-teman yang terkena penyakit LGBT. Nah, ini sudah parah sekarang ini. Jadi sudah mulai terang-terangan ya. Sudah mulai terang-terangan LGBT, insya Allah kita akan bantu dengan terapi. Beban berat sejak ditinggal suami, ya, saya ikut prihatin ya teman-teman, saya ikut duka cita. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesabaran ya kepada teman-teman semuanya. Cucu speech delay kalau tidur di atas jam 12 malam. Ikut terapi saya jam setengah 8 ya. Kalau yang anak ikut terapi saya jam setengah 8 sampai jam 8.15. Kalau malamnya mungkin agak malam, mungkin jam setengah 10 sampai jam 10 ya. Untuk khusus terapi anak. Ikut live malah jualan tidak laku dan langganan saya lari ke tempat orang lain. Saya bingung. Nah, ini kemungkinan ya ada gangguan yang memang dia berontak begitu ya. Dia berontak, ada ini ya, ada semacam perlawanan begitu. Kalau yang setiap hari ikut live ternyata kemudian ada keluhan ya, silakan dikonsultasikan. Untuk lebih privasi silakan teman-teman nanti bisa DM ya. Bisa DM. Begitu. Baru mulai ya. Silakan teman-teman siapkan air. Nah, kalau yang masalah terkait dengan jualan, silakan jualannya tempat jualannya itu dicipratkan air ruqyah. Sudah belum kira-kira? Jadi jangan hanya sekedar ruqyah diri ya, tetapi ruqyah tempat itu penting. Ruqyah tempat itu penting. Jadi tidak cukup dengan meruqyah diri, karena gangguan sihir itu bisa jadi menyerang rumah dan menyerang tempat usaha. Gitu. Jadi tidak cukup dengan meruqyah diri kita. Anak usia 8 tahun sudah 3 hari masih panas. Nah, nanti dipegang ya. Sini dahinya atau ubun-ubun yang panas. Terus siapkan air. Siapkan air boleh seberapapun, ukurannya bebas. Saya sering nangis nggak karuan, kayak nggak kuat. Nah, ini sering nangisnya pas apa? Pas terapi ruqyah atau di luar itu? Karena beban hidup itu. Anak kecanduan gadget, tidur malam banget, sekolah jadi malas. Solusinya ikut terapi, gabung ke dalam grup ya. Silakan yang belum gabung ke dalam grup, silakan boleh masuk ke dalam grupnya. Insya Allah segera kita masukkan ke dalam grup. Jadi teman-teman semuanya, ini karena terlalu banyak ini ya. Surat buat ruqyah. Kalau teman-teman belum hafal beberapa ayat ruqyah, itu sebenarnya cukup Al-Fatihah. Ini yang mau ruqyah mandiri ya. Ruqyah mandiri itu cukup Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebetulnya 4 surat itu cukup. Tetapi kalau misalkan mau ditambah ayat kursi boleh, silakan. Kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 5 ayat pertama Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah 102, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Gitu. Sebenarnya masih banyak yang lain. Siapa di sini yang mau e-book ya? Siapa di sini yang mau e-book ayat-ayat ruqyah gratis? Ada yang mau? Ada yang mau e-book ayat-ayat ruqyah gratis? Nanti tinggal dibaca.
ya, secara rutin, insya Allah nanti akan banyak sekali perubahan. Yang mau akan saya bagikan, silakan ketik mau ya. Syaratnya, satu, masuk ke dalam grup dulu. Ya. Yang mau e-book ruqyah gratis, nanti saya sudah kumpulkan, jadi ayat-ayat ruqyah yang sering saya baca itu, saya kumpulkan dalam satu e-book, nanti akan saya bagikan. Syaratnya satu, gabung grup. Nah, karena saya share di grup ya. Kalau saya share di sini agak susah. Nge-share-nya gimana? Ya, nge-share-nya nanti di grup. Sudah masuk grup? Oke, nanti akan saya kirimkan ke grup 11 ya. Oke. Nanti yang sudah masuk grup, nanti akan saya kirimkan ke admin, dan admin yang akan nge-share ke teman-teman. Gitu ya. Oke, beban teman-teman begitu berat ya. Masya Allah, luar biasa. Semakin beban teman-teman semakin berat, itu berpikir positif. Ya, bisa jadi teman-teman itu adalah hamba yang paling disayang oleh Allah. Ayo, masuk grup yang mana? Terserah. Kalau teman-teman tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan kena masalah rumah tangga atau sakit kronis, bisa yang tengah ini nih. Ya, grup yang tengah. Adminnya Mbak Nining. Oke, siap. Ya. Nggak ada suara. Ada kok suaranya. Semuanya dengar tuh. Keluar dulu. Left dulu. Oh ya, gimana mau keluar ya? Kan nggak dengar suara saya. Masukkan grup bimbing bisnis dan lunas hutang. Siap, silakan hubungi Kak Hana. Grup bimbingan bisnis dan lunas hutang, hubungi Kak Hana. Terus kemudian masalah konflik rumah tangga, penyakit anak, keluhan anak, penyakit kronis, silakan masuk ke Kak Imah. Begitu ya. Belum dimasukkan ke grup. Oke. Siapa di sini yang belum masuk grup? Boleh isi formulir di bawah sini ya, isi formulir. Boleh langsung kontak ini. Kalau masalahnya kompleks, boleh masuk ke semua grup. Kalau misalkan ada masalah rumah tangga, sakit kronis, bisnisnya mulai turun omsetnya, begitu ya, silakan bisa masuk ke semua grup, boleh saja. Sudah masuk grup bisnis ke anak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah isi tapi belum dihubungi. Kalau belum dihubungi, nanti boleh kontak ini ya, kontak salah satu, silakan, atau kontak semuanya boleh. Baik teman-teman semuanya, sudah wudhu semua ya? Siap wudhu semua? Silakan berwudhu. Kemudian jangan lupa ini, jangan-jangan ini ada yang belum nurunin foto-foto nih, ya. Ada yang belum nurunkan foto sebelum kita terapi Al-Quran? Sudah, ya. Yang belum paham soal foto, namanya pesugihan. Pesugihan itu sebetulnya kan bahasa Jawa ya. Pesugihan itu cara menjadi kaya. Nah, kalau di kita singkatannya adalah pesugihan, itu pelatihan sukses digital marketer handal. Nah, sebenarnya itu singkatannya. Kalau yang pelatihan itu yang sebentar lagi, boleh kita majukan nantilah, ya. Teman-teman wudhu dulu, foto. Nah, ini banyak yang belum paham ya. Kalau haid, ya, kalau sedang halangan boleh wudhu juga. Ada yang belum paham soal bahaya memajang foto? Yang belum paham bahaya memajang foto, silakan komentar saya. Suaranya hilang-hilang, lancar kok di sini. Kalau suaranya hilang-hilang, waspada begitu ya. Waspada, bisa jadi ada gangguan. Bukan hanya faktor sinyal. Oke, banyak ternyata yang belum paham ya. Salam dari Malaysia, ya. Waalaikumsalam. Sebentar. Coba teman-teman. Yang di situ suaranya nggak lancar, ya. Biar nanti ketika terapi suaranya nggak putus-putus. Apakah suara saya sudah lancar? Apakah tayangan ini lancar?
Silakan teman-teman dibantu ya. Kadang ada, kadang tidak. Sekarang sudah lancar, siap ya. Nanti kalau nggak lancar mohon komentar ya. Kalau tidak lancar, putus-putus, mohon komentar. Baik teman-teman. Oke, nah ini banyak yang Sleman ya. Silakan yang pokoknya di Jogja, silakan boleh main. Insya Allah kita bantu kalau punya masalah, begitu ya. Kalau punya masalah, insya Allah kita bantu dengan terapi Al-Quran. Nggak perlu bayar, nggak perlu pakai mahar, ya. Tidak perlu bawa oleh-oleh, pokoknya gratis. Kita bisa sharing-sharing ya seharian. Nah, sekarang bahas foto nih. Bahas foto. Jadi begini teman-teman. Ini bagi yang, karena banyak yang belum paham ya. Mohon maaf kalau saya ngulang-ngulang materi. Karena ternyata banyak yang belum paham. Jadi, akan ada nih. Ada yang testimoni nih. Bahkan terkena serangan sihir sekarang. Gara-gara majang foto di sosmed. Apalagi kalau foto itu ya, sampai kemudian kita pajang di rumah. Jadi teman-teman, saya Jogjanya di Jalan Imogiri Barat. Jalan Imogiri Barat, Sewon, Bantul. Nggak ada daun bidara, pakai garam nggak apa-apa. Boleh saja, silakan. Tidak ada daun bidara, nanti boleh pakai garam. Jadi begini teman-teman ya, saya fokus kepada pembahasan dulu. Mohon maaf yang belum saya balas, saya fokus ke pembahasan dulu. Jadi, ternyata seringkali gangguan jin itu, seringkali kita sendiri yang mengundang. Jadi hindari teman-teman suudzon dulu ya. Jangan buruk sangka kepada saudaranya atau tetangganya. Wah ini pasti saya disihir oleh tetangga. Ini saya pasti disihir oleh teman. Disihir oleh pesaing bisnis. Ini pasti warungku disihir biar tutup. Ya disihir sama pesaingku. Jangan berpikir seperti itu dulu. Ya, stop suudzon kepada saudaranya. Walaupun mungkin ada kemungkinan. Tapi nggak usah utak-atik soal itu. Kita fokus saja pada solusi ya. Kita fokus pada solusi gimana yang penting teman-teman bisa sembuh, kemudian warungnya bisa laris, kemudian keluarganya harmonis. Fokusnya di situ. Karena kalau kita suudzon, itu malah justru memperparah keadaan loh. Kalau kita buruk sangka terus tiap hari ya, ini kok badanku sakit ya, ini yang ngirim siapa nih sihir nih. Ini siapa yang ngirim sihir ini, pasti orang itu. Kita sudah bayangin nih. Gara-gara misalkan contoh, kita sering konflik misalkan lewat chat gitu ya. Ini chat kok kita konflik atau ribut ya, atau mungkin kita ribut sama tetangga. Kemudian besoknya kita sakit sampai hari ini nggak sembuh-sembuh. Seringkali ini setan itu membisikkan supaya kita itu suudzon ya dengan seseorang. Nah, ini yang kemudian justru memperburuk keadaan. Ya, ini yang justru memperburuk keadaan, begitu. Nah, maka teman-teman semuanya, jangan kemudian kita mengundang gangguan jin dan sihir karena kita sendirilah. Perkara hati ya, perkara hati itu bahaya sekali, itu bisa kemudian, itu yang paling parah ya, gangguan jin yang paling sulit diatasi. Bukan karena kekuatan jin atau sihirnya itu kuat. Ya, demi Allah, kekuatan jin atau sihir itu lemah. Demi Allah, kekuatan sihir itu lemah, jin itu lemah. Tapi kenapa kemudian kita kalah? Karena kita yang tidak bergantung kepada Allah. Ya, kita tidak bergantung kepada Allah dan kita hanya mengandalkan diri sendiri. Kotornya hati kita itu menjadi pengundang adanya ya gangguan sihir. Sebentar, saya ganti ini dulu, jaringan dulu coba ya. Masih ada ini ternyata. Saya ganti jaringan dulu ya. Oke, sekarang cek ya, silakan teman-teman dengarkan apakah suaranya masih ada? Oke, sekarang cek ya, silakan teman-teman dengarkan apakah suaranya sekarang masih putus-putus? Oke, sekarang cek ya, silakan teman-teman dengarkan. Sudah lancar ya? Saya sudah ganti jaringan ini. Oke, mudah-mudahan lancar. Oke, jadi begini ya, pengundang gangguan jin
Pengundang gangguan jin itu yang pertama bisa jadi dari penyakit hati kita. Ya, penyakit hati kita. Kok suaranya double? Apakah suaranya double? Suaranya kayak menggema gitu? Aman ya? Ini mumpung kita belum masuk terapi nih. Nanti kalau masuk ke terapi, bisa jadi teman-teman nggak konsentrasi kalau putus-putus. Oke, sudah aman. Nah, jadi begini teman-teman. Kenapa keluhan itu nggak sembuh-sembuh? Ya, ada beberapa faktor nih. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah penyakit hati. Kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan sakit hati, kita masih menyimpan rasa iri, ya. Terus kemudian buruk sangka, seuzon ya, dengan saudaranya, dengan tetangganya. Nah, maka ini teman-teman ya, ini harus dibersihkan dulu. Rasa lelah, begitu ya. Rasa capek, rasa kurang bersyukur dengan suami. Ini mengundang gangguan jin. Dan ada satu lagi, teman-teman. Ada satu fakta lagi yang saya temukan ketika saya membantu terapis seorang ibu rumah tangga. Ternyata dia itu sering ngelamun. Siapa di sini yang sering ngelamun sambil ngobrol dalam hati? Siapa di sini teman-teman yang sering ngelamun, ya ngelamun sambil ngobrol dalam hati, ngomong macam-macam tuh. Suamiku kok gini ya, hidupku kok begitu ya, kok begitu berat, saya kok capek ya, gimana enaknya itu. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Itu hati-hati teman-teman. Saya sudah banyak menangani kasus semacam itu. Ada seorang ibu rumah tangga yang ketika diruqyah, ini ruqyah secara offline. Ya, saya ruqyah secara offline. Ternyata reaksinya itu begitu keras. Ya, muntah-muntah nggak berhenti-berhenti, bahkan ngamuk-ngamuk. Gara-gara apa? Gara-gara dia sering menyendiri, menyepi ya sendiri, terus kemudian dia sering curhat dalam hati, ngobrol. Nah, ternyata ada satu jin yang dia kasihan, istilahnya kasihan dan jatuh cinta. Kasihan dan jatuh cinta kepada sang ibu ini, akhirnya dia ingin menemani ya, menemani sang ibu, kemudian dia masuk ke dalam lewat aliran darah. Nah, kan bahaya nih kalau ada nggak yang merasa ada yang jawab ketika kita ngobrol, gimana ya, aku kok lelah ya, terus kemudian seolah-olah ada yang jawab. Ada yang sampai terdengar jelas di telinga. Ada yang sampai kemudian terasa ya, ada yang jawab. Kita malah justru semakin nyaman, ya kan? Ada yang semakin nyaman di situ. Serasa kita nggak butuh lagi teman di luaran sana lah. Nggak butuh lagi curhat kepada suami. Nggak butuh lagi sahabat curhat. Karena apa? Ada yang jawab di situ. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Itu jin. Kemungkinan besar itu jin. Curhatnya sama Allah bagus, luar biasa. Ya. Jadi kalau mau teman-teman, kalau mau sedih, sudah benar-benar lelah, baper, galau, ingin nangis, niatkan curhatnya untuk Allah. Begitu ya. Jadi kalau ini semuanya dari niat loh, enteng, sepele, tapi bahaya kalau nggak dipraktekkan. Ini paling banyak nih, kasus paling banyak serius ya. Ini kasus paling banyak dan ini gangguan yang paling repot untuk ditangani. Ya, ini sudah mulai merasa mual ya. Nah, ini hati-hati nih. Yang sudah mulai melinding, mulai batuk-batuk, mulai sendawa siapa? Yang mulai merinding, ini jinnya sudah mulai panik nih, kemungkinan ya. Saya nggak bisa melihat jin, tetapi karena berdasarkan sedikit pengalaman saya, ya, maka ini biasanya orang yang punya keluhan, dia suka curhat dengan dirinya sendiri, ya, ini biasanya reaksinya paling keras, muntah, kemudian, dan itu setiap kali diruqyah biasanya muntah-muntah, pasti reaksi. Karena apa? Karena dia curhatnya kepada seolah, ya, seolah itu nyaman curhat dengan diri sendiri. Padahal itu yang menjawab adalah jin. Saya tahu dari mana? Saya tahunya dari ketika saya interview, ya, seorang ibu yang saya ruqyah secara langsung, kemudian dia reaksi luar biasa. Habis mandi air garam juga muntah, betul, ya. Nah, kalau ngadu sama Allah boleh, jadi tinggal diluruskan niatnya. Gimana caranya agar jin itu tidak masuk ke dalam diri kita ketika kita sedang baper,
ketika kita sedang sedih, lelah luar biasa, capek ya. Nah ini ya, ketika pas tahajud, kalau pas tahajud nggak jadi masalah, insya Allah begitu ya. Itu hanya gangguan yang melemahkan saja. Bila curhat di HP ke yang lain ini siapa nih? Ke yang lain siapa? Ya, lebih baik curhat itu sama Allah, walaupun kita tidak sedang sholat, tidak sedang berdoa, ya. Curhat saja kepada Allah, ya Allah, gitu ya. Kita sampaikan semuanya. Jadi selalu sebut Allah, selalu sebut asma Allah, gitu ya. Ya Allah, saya lelah, ya Allah. Saya lelah luar biasa. Saya sudah tidak sanggup lagi dengan ujianmu, ya Allah. Berilah, tunjukkanlah keajaibanmu. Nah, seperti itu. Jadi diniatkan memang curhatnya untuk Allah. Daripada ngelamun, lebih baik lihat handphone. Nah, lihat handphone ini hati-hati juga ya. Jangan kita memberikan input negatif ya. Karena banyak sekali tayangan negatif di handphone kita. Sambil ngobrol, bicara sama Allah, boleh luar biasa. Kalau berhari-hari curhat ke teman gimana? Boleh saja, silakan teman-teman curhat ke sahabatnya ya. Tetapi seringkali kalau sahabat ini bisa memegang rahasia, nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman misalkan butuh curhat begitu ke sahabatnya, yang jadi bahaya adalah ketika sahabatnya ini tidak bisa memegang amanah. Justru aib kita, aib teman-teman itu nyebar kemana-mana. Ini yang bahaya. Gitu. Dia bilangnya janji pegang rahasia, tapi gara-gara dia kemudian malah aib kita kesebar kemana-mana. Gitu kan. Atau bisa jadi sahabat ini, bisa jadi kita bukan suudzon ya, tetapi waspada. Kita nggak tahu hati seseorang. Seolah di depan dia baik, bisa jadi di belakang itu dia malah kemudian bersyukur dengan kondisi kita. Ya, ini yang kemudian bisa mengakibatkan ain. Jadi benar-benar maksudnya begini ya. Betul-betul pilih sahabat yang benar-benar bisa dijadikan tempat curhat. Ya. Insya Allah di sini kalau teman-teman curhat kepada tim admin kami ya, insya Allah mereka sudah saya berikan training ya, agar bisa menjaga hati, bisa empati terhadap teman-teman, begitu ya. Karena curhat itu memang harus dikeluarkan teman-teman, jangan disimpan. Efeknya luar biasa ya. Jadi saya sudah meneliti, ternyata banyak penyakit yang disebabkan karena pikiran, stres, tertekan. Ya, perhatikan nih penyakit-penyakitnya yang disebabkan karena pikiran, stres, tertekan, lelah. Pertama, ya, ada migrain, vertigo, kemudian darah tinggi, kemudian ada Alzheimer, ya, tahu Alzheimer? Alzheimer itu gangguan otak, menurunnya kualitas otak, sehingga pelupa, sehingga kacau, siang dikira malam, malam dikira siang, gitu. Terus kemudian ada asam lambung, GERD, ya, asam lambung, GERD, terus kemudian bahkan sampai penyakit jantung nih, penyakit jantung, ya, punya banyak sekali ya, banyak sekali keluhan-keluhan yang dirasakan gara-gara pikiran. Nah, vertigo kan, jadi mual ya. Sekarang siapa yang sudah mulai mual? Siapkan. Ini sebagian masih ada yang putus-putus, mungkin di situ ada sinyal yang kurang baik ya. Di sini insya Allah sudah saya betulin sinyalnya. Saya sudah ganti jaringan yang bagus ya. Nah, kan banyak ya, banyak yang mengalami di sini. Ya, banyak yang mengalami gangguan keluhan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin tuntas ya, semuanya itu sembuh secara holistik itu menyeluruh ya. Maka yang diterapi adalah terapi hatinya dulu. Terapi hatinya dulu. Ya. Jadi bukan fisiknya kemudian. Jangan keseringan makan obat kimia ya teman-teman ya. Jangan keseringan minum obat kimia. Ini yang kena ginjalnya nanti. Bagi teman-teman yang kena asam lambung ya. Jadi rutin minum obat terus. Siapa di sini yang rutin minum obat kimia? Ayo. Siapa? Ya, silakan komentar saya. Yang rutin minum obat kimia. Nah, jangan keseringan. Terapi hati dulu. Hatinya diterapi ya. Semenjak rutin ruqyah, badan enteng, alhamdulillah. Jangan sedikit-sedikit minum obat.
jangan sedikit-sedikit minum obat. Termasuk herbal itu juga nggak boleh sering-sering. Tidak boleh setiap hari. Kalau keluhannya sudah berhenti, itu harus dihentikan. Kalau sudah kadung minum obat gula, nah, kalau misalkan teman-teman nggak berani menghentikan, karena mungkin saran dokter ya, ini harus dikonsumsi rutin selama misalkan sebulan. Teman-teman makanya lanjutkan ya. Nanti pembahasan foto sebentar lagi. Teman-teman masuk ke dalam grup dulu. Sudah ngantuk? Oke, siap. Insya Allah ini segera mulai. Pembahasan terakhir nih. Teman-teman, ayo saya bantu ya. Saya bantu dengan terapi. Masuk ke dalam grup. Insya Allah nanti saya bantu dengan terapi Al-Quran. Gitu ya. Jadi, target kita adalah teman-teman bisa berhenti total minum obat. Cukup dengan terapi apa? Terapi hati. Kalau hatinya sudah diberesin, ya, hatinya sudah bahagia, setuju ya, hati yang bahagia itu adalah obat. Gratis. Masuk ke dalam grup gratis, tidak ada biaya. Itu ya. Masuk ke dalam grup gratis, nanti kita akan bantu terapi dengan terapi kebahagiaan. Fokusnya, kita akan membuat teman-teman bahagia. Gitu. Minum obat bipolar tiap hari, itu memang aturan dari dokter atau gimana? Ya, coba nanti pelan-pelan, saya tidak menyuruh teman-teman langsung berhenti minum obat, tidak ya. Kalau memang itu saran dari dokter, sementara dilanjutkan dulu. Ya, kalau itu memang saran dari dokter yang memang dia sudah paham, silakan dilanjutkan dulu. Tetapi yang menjadi masalah adalah, kalau memang teman-teman sudah sering minum obat, tetapi nggak ada perubahan sama sekali, nah itu yang perlu diwaspadai. Apalagi kalau dicek ke dokter, penyakitnya nggak ketemu loh. Kalau dicek ke dokter, penyakitnya nggak ketemu. Nah, itu kemungkinan bukan sakit medis. Begitu ya. Apalagi teman-teman ngalamin ini nih. Sering mimpi buruk, mimpi tenggelam, mimpi terbang, mimpi di tempat ketinggian, kemudian tindihan, kondisi sadar dan setengah sadar ketika tidur, serasa terhimpit, lupa rakaat sholat, terus kemudian ya, pelupa kronis, emosi tidak stabil, dan lain sebagainya. Banyak sekali tanda-tandanya, gejalanya. Sering mencium aroma baik wangi ataupun busuk yang tidak terdeteksi tempatnya. Nggak tahu sumbernya dari mana. Itu gejala terkena serangan sihir atau jin. Ya, banyak sekali di sini ya. Sering lupa rakaat sholat. Nah, sering mencium aroma busuk atau wangi tanpa sebab, tanpa sumber yang jelas. Terus kemudian sering sakit mendadak, pelupa kronis, sering cekcok sama pasangan, ya. Ini banyak yang mengalami semuanya ternyata ya. Nah, ini hati-hati, itu bisa jadi gangguan jin atau sihir yang akan berefek kepada badan. Ya, kalau badan ini sudah letih, perasaan hati ini sudah lelah, itu efeknya jadi penyakit. Nah, kembali kepada foto ya, terakhir sebelum kita langsung habis ini terapi Al-Quran. Ya, mencium bau kuburan, bau bangkai, ya, bau bangkai, termasuk banyak cicak ya, banyak cicak di rumah itu bermasalah teman-teman, banyak cicak di mana-mana, karena dalam Islam itu kita harus membunuh cicak, bukan harus sih, ada syariatnya sebaiknya dibunuh begitu ya, karena cicak ini menunjukkan di situ ada jin di sekitarnya, itu. Nah, sering gatal badan, ini juga termasuk gatal-gatal. Kalau kecoa saya kurang paham, tapi yang jelas cicak ini yang jadi patokan ya. Kalau tikus banyak kemungkinan kurang menjaga kebersihan ya. Jadi memang kita jangan sampai sedikit-sedikit nyalahin jin ya. Kasihan juga jinnya terus disalahkan begitu. Jadi memang, tapi kalau tanda-tanda yang jelas itu tadi ya. Jadi sering mimpi buruk, mohon maaf, berhubungan dengan orang lain. Ya, mimpi berhubungan dengan orang lain. Itu. Ini juga merupakan suatu pertanda adanya gangguan jin dan sihir. Nah, foto, silakan teman-teman yang ada foto di rumah, itu silakan diturunkan, ditutup. Yang sudah mulai menutup foto diturunkan, itu pasti insya Allah sudah mulai ada perubahan. Siapa di sini yang sudah nutup foto dan merasakan lebih tenang? Siapa coba? Coba testimoninya teman-teman yang sudah nutup foto, termasuk boneka, termasuk patung, dan hidupnya sudah mulai tenang, keluhannya mulai berkurang. Di kalender ada foto wali, ditutup ya, ditutup paling tidak wajahnya minimal. Karena saya berdasarkan sedikit pengalaman saya, ternyata foto-foto ini bisa sebagai sarang jin, ya.
Jinnya itu ngaku sendiri. Dan ini berdasarkan reaksi pasien ya. Setelah saya minta fotonya diturunkan, penyakitnya sembuh, teman-teman. Ya, penyakitnya sembuh. Foto ulama betul. Ya, sebaiknya dilepas. Bukan berarti jinnya itu takut ya ketika ada foto ulama, tetap dijadikan sarang, gitu ya. Alhamdulillah nggak ada foto di rumah, aman. Ya, siap. Simpan boneka. Kalau bonekanya sedang dipakai anak nggak apa-apa sebetulnya. Tidak diizinkan suami apa nih, Kak Sia? Tidak diizinkan nurunkan foto. Nah, alasannya apa? Lukisan kuda termasuk ya. Lukisan kuda termasuk, silakan diturunkan, ditutup. Ya, ditutup. Doa menyembuhkan penyakit, ikut terapi malam ini. Ya, ini sebentar lagi nih. Foto ditaruh di meja buffet. Iya. Jadi harus ditutup. Bismillah. Ada yang mulai sudah wudhu terus buang angin. Hari ini ya, ikut live ini sudah wudhu berkali-kali, buang angin berkali-kali, termasuk ketika sholat ya. Mau sholat sudah wudhu batal. Ada yang begitu? Nah, ini bisa jadi ada gangguan ya. Lukisan besar-besar nggak boleh diturunkan. Nah, coba ditanya alasannya apa. Ini yang punya lukisan di rumah, ya, yang punya lukisan di rumah, biasanya banyak keluhan nih. Biasanya banyak keluhan, entah itu suka konflik rumah tangga. Kalau kaligrafi boleh-boleh saja kalau niatnya untuk pengingat ya. Kalau kaligrafi untuk pengingat boleh-boleh saja. Baik teman-teman ya, kita langsung mulai saja. Silakan. Kok nge-lag ya? Ada yang di sini putus-putus. Ini ada yang mengeluh jaringannya putus-putus. Teman-teman di tempat teman-teman gimana? Sebelum kita ruqyah nih. Jaringannya aman ya? Aman? Oke, aman. Berarti ini sebagian suka putus-putus. Kalau mayoritas aman berarti aman. Yang suka putus-putus berarti coba teman-teman geser. Ya, geser dikit. Atau bisa jadi jaringan itu diganggu ya. Lagi-lagi nuduh jin nih. Coba teman-teman ya. Coba geser ya. Yang putus-putus geser duduknya. Yang putus-putus geser duduknya. Geser. Pindah tempat. Ya, pindah tempat. Coba buktikan pindah tempat. Ya. Oke, sudah ya. Oke, wudhu dulu silakan. Saya kasih waktu semenit ya. Jangan lama-lama. Ini sudah banyak yang nunggu nih. Sudah banyak yang menunggu untuk terapi Al-Quran. Yang putus-putus kemungkinan ada gangguan. Entah itu gangguan sinyal atau gangguan yang lain-lain. Silakan geser. Di sini sudah banyak yang lancar. Sudah pakai garam ruqyah? Oke, bagus ya. Alhamdulillah. Barangkali ada yang butuh garam ya. Ini nanti bisa... garam ruqyah ini sudah saya bacakan ayat Al-Quran. Begitu. Bisa kontak Kak Novi. Sudah wudhu, takutnya batal lagi. Oke, siap. Yuk, kita mulai. Kalau jualan boneka gimana? Boleh-boleh saja jualan boneka. Yang penting tokonya tidak dipakai untuk tidur di situ. Ya, tokonya terpisah. Kalau tokonya menyatu dengan rumah, ya sebisa mungkin kalau pas akun terapi langit putus-putus. Kalau di sini lancar nggak? Saya punya 2 akun ya. Ini live 2 akun. Kalau teman-teman di sini putus-putus, pindah ke akun satunya coba. Ya, akunnya namanya Coach Mufti, cari saja. Itu. Oke, teman-teman, nanti kita coba akan bacakan ayat-ayat Allah. Teman-teman nanti fokus lihat telapak tangan saya. Ketika saya begini, silakan teman-teman fokus lihat telapak tangan saya. Ketika saya tunjuk seperti ini, teman-teman fokus lihat ujung jari saya. Ya. Silakan teman-teman nanti fokus lihat ujung jari saya. Sekarang kita berdoa dulu kepada Allah. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Allah. Kita berdoa ya. Teman-teman yang putus-putus di sini coba ke akun saya yang satunya. Ya. Ke akun saya satunya yang Coach Mufti begitu. Cari saja Coach Mufti, ya. Ini saya live di 2 tempat, teman-teman. Saya live di 2 akun, satunya mungkin lancar begitu ya.
Baik, silakan teman-teman menghadap ke arah kiblat ya. Sedang halangan nggak apa-apa, boleh ikut kok. Sedang halangan boleh ikut, tetap ambil wudhu ya. Yang belum siapkan air, silakan siapkan air. Mari kita berdoa menghadap ke arah kiblat ya teman-teman ya. Kita benar-benar harapkan diri kita untuk siap menerima kesembuhan dari Allah. Dan kalau ada sesuatu yang ingin dikeluarkan, teman-teman relakan ya. Benar-benar ridho kalau ada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nanti saya tuntun dengan ucapan, namanya ikrar. Ikrar pemutus ikatan jin. Nah, ini cukup diucapkan dan nanti teman-teman ikuti apa yang saya sampaikan. Sebaiknya pakai kerudung ya. Minimal mukena silakan dipakai. Ya. Silakan dipakai mukenanya. Karena untuk sebagai sebuah bentuk adab saja sih. Adab ketika kita berdoa dan membaca Al-Qur'an, itu ya. Baik teman-teman semuanya. Menghadap ke arah kiblat. Ya. Kita hadap ke arah kiblat. Ikuti ucapan saya teman-teman ya. Silakan diturukan dengan penuh keridhaan, dengan penuh keyakinan, yakin bahwa Allah akan menunjukkan keajaibannya, yakin bahwa teman-teman akan sembuh bagi yang sakit, yakin, seyakin-yakinnya melalui perantara ayat Al-Quran ini Allah akan harmoniskan keluarga teman-teman apabila sedang ada konflik keluarga. Ikuti ucapan saya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Azim, Ya Azim, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Latif, Ya Latif, La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di malam hari ini ya Allah, saya menundukkan diri ya Allah, menundukkan hati ya Allah, mengharap ridho-Mu, mengharap pertolongan-Mu, mengharap kasih sayang-Mu ya Allah. Kami benar-benar mengharap pertolongan-Mu ya Allah. Engkau yang menggenggam alam semesta ini ya Allah. Engkau penguasa jiwa kami ya Allah. Engkau yang menciptakan makhluk ya Allah. Apabila ada makhluk gaib yang mengganggu kami ya Allah, dengan kekuatan-Mu keluarkan dari tubuh kami dan hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah yang saat ini sedang mendapatkan ujian-Mu ya Allah. Kuatkan kami ya Allah agar senantiasa tegar menghadapi ujian-Mu ya Allah. Kami berprasangka baik kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ujian ini merupakan bentuk kasih sayang-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, kami berprasangka baik kepadamu. Mudah-mudahan ujian ini merupakan bentuk cinta-Mu kepada kami ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta.
bukan kepada yang lain, ya Rob. Wahai jin terlaknat, demi Allah, saya tidak butuh bantuanmu. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Jika kamu ada di dalam tubuhku, atau kamu mengganggu kehidupanku, silakan kamu keluar sebelum saya bacakan ayat-ayat Allah yang akan membakarmu dan akan menghancurkanmu atas izin Allah. Tiupkan ke tangan teman-teman. Terus kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan ya. Boleh ditiupkan ke air juga boleh. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Terus kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Kemudian kita baca ayat kursi. Yang tidak hafal cukup dengarkan ya. Nanti setelah selesai tiupkan ke air juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kak Reni tidak tahu artinya, tidak apa. Yang penting cukup dengarkan saja ya. Ini cukup didengarkan saja, tidak jadi masalah kalau tidak paham artinya. Tiupkan ke tangan dan ini ya, ke air ya. Terus kemudian teman-teman, silakan teman-teman usap ke seluruh badan ya. Dari mulai kepala, terus kemudian dada diusapkan ya, terus kemudian kedua tangan, terus boleh acak silakan, yang penting usap ke seluruh badan ya, sampai ke kaki. Terus diulangi Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan, kemudian usapkan lagi. Nah, kalau yang
mulai mual ya, silakan ditepuk-tepuk ya. Yang mulai mual silakan ditepuk-tepuk. Ya. Yang mulai mual silakan ditepuk-tepuk sambil gerakan mencabut. Ya, seperti gerakan mencabut seperti ini. Kalau yang mual. Yang putus-putus pindah ke akun saya satunya ya. Pindah ke akun saya satunya, cari saja Mufti Terapi Langit begitu. Mufti titik Terapi Langit. Yang putus-putus di akun yang Terapi Langit ini pindah ke akun satunya Mufti titik Terapi Langit. Baik, saya tambahkan beberapa ayat. Silakan fokus teman-teman lihat tangan saya ya. Silakan teman-teman boleh lakukan gerakan berulang ya. Bismillahi, Allahu Akbar, tiupkan, kemudian usap ke seluruh badan. Seperti itu. Kalau ketinggalan, besok pagi saya live lagi, jam 6. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalau kamu ada di dalam tubuh saudaraku, silakan kamu keluar ya. Kamu keluar, saya ingatkan kamu keluar. Ukhruj, ya Allah. Saya ingatkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di situ. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudari kami. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudara kami. Silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar, ya. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudara-saudari kami. Iya, suaranya dikeraskan nggak apa-apa. Ukhruj, ya Allah. Ya Allah, izinkan saya ya Allah dengan kekuatanmu membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Semoga melalui perantara ayat-ayatmu Engkau berkenan menghancurkan sihir, berkenan menghancurkan gangguan jin yang mengganggu saudara kami yang menonton tayangan ini ya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk silakan ditahan. Yang menguap dan sendawa silakan diusap terus perutnya sambil ditiup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang putus-putus geser silakan ya. Yang putus-putus geser tempat, pindah tempat. Bismillahirrahmanirrahim.
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang muntah silakan dituntaskan dengan mengusap perut ya. Terus badan semakin panas, baca tetap teman-teman kalau mau ruqyah mandiri boleh ya. Baca Al-Ikhlas terus ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ya. Kemudian usap ke seluruh badan kalau badannya panas gitu. Atau Al-Fatihah juga boleh. Yang dari teman-teman non-muslim boleh silakan fokus saja dengarkan apa yang saya baca ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah yang dilaknat Allah. Jangan sampai azab menimpamu wahai musuh Allah. Keluarlah, takutlah dengan azab Allah. Takutlah dengan siksa Allah. Takutlah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Kalau yang muntah mudah-mudahan pertanda keluhannya, gangguannya keluar ya. Pertanda gangguan sihirnya keluar, karena memang salah satu cara sihir keluar, gangguan jin keluar itu adalah dengan melalui muntah, dengan ngantuk, dengan menangis, dengan sendawa, dengan batuk-batuk. Ya, teman-teman, bagian yang sakit, silakan bagian yang sakit ya. Jadi semua muter-muter. Nah, ini kemungkinan ada jin khodam ya, yang melakukan gerakan-gerakan aneh ada di sini, yang sulit dikendalikan ya. Ini kemungkinan ada jin khodam, jin kiriman dari leluhur ya. Wahai jin khodam, keluar kamu. 5 kali ikut ruqyah muntah banyak baru kali ini. Nah, memang harus rutin. Yang nggak ada reaksi, rutin silahkan simak live saya ya. Yang putus-putus kemungkinan ada gangguan di situ. Di sini sudah lancar ya. Jin khodam silakan kamu keluar, bukan tempatmu ada di situ. Saudara kami nggak butuh kamu ya. Ukhruj ya Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jin khodam itu jin penjaga. Ya, khodam itu dari kata pembantu, jin penjaga, jin pembantu yang bisa jadi dikirim oleh leluhur kita.
Silakan bagian yang sakit, ya bagian yang sakit dicabut, seperti gerakan mencabut, misalkan dada nih. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Yang sendawa, ya lehernya semacam dicabut seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Yang pusing seperti gerakan mencabut, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Semacam itu. Yang kakinya sakit, ya. Kakinya sakit di sini. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, bagian kakinya. Ini hanya contoh saja. Nah, memang harus rutin ya. Kalau hanya ikut sekali, teman-teman kemungkinan nggak akan merasakan reaksi apapun. Jadi, sinusitis insya Allah bisa rutin saja, ikuti ya. Ikuti. Nah, kalau yang mual terus nggak pernah muntah, ikut rutin. Ya, ikut rutin. Insya Allah nanti suatu saat teman-teman akan plong ya. Jadi, kadang ada gangguan yang perlu kita bantu terapi berkali-kali, tidak cukup sekali. Karena kemungkinan di situ ada jin munafik ya. Jin munafik itu yang paling bandel ya itu. Kalau jin kafir itu kemungkinan memang mudah dikeluarkan. Ya, jadi yang paling bandel itu adalah jin munafik. Wahai jin munafik ya, kamu jin munafik, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, keluar ya. Saudara kami yang nonton tayangan ini tuh nggak butuh kamu, wahai jin munafik, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Yang gerak-gerak itu silakan ya. Nah, muntah darah itu kemudian ada gangguan sihir ya. Yang muntah darah kemungkinan ada gangguan sihir di situ. Teman-teman ikhlaskan ya. Jadi teman-teman sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya ridho. Apa yang ada di dalam tubuh saya ridho, keluar ya Allah. Ucapkan dengan keras ya. Yang masih reaksi, masih muntah-muntah, mual, nggak bisa muntah, ucapkan ya. Termasuk yang sendawa, batuk-batuk ya. Jadi, ya Allah, saya ridho. Apa yang ada di dalam diri saya keluar. Wahai jin khodam, saya ridho kamu keluar. Saya nggak butuh bantuanmu. Ucapkan seperti itu terus ya. Silakan, nanti akan ada reaksi, bisa muntah semuanya ya. Jangan ditahan. Kalau ingin muntah, keluarkan, jangan ditahan. Saya ikut 4 kali, nggak ada reaksi. Coba yang 5. Ini ada testimoni tadi ya, sudah berkali-kali, baru kali ini bisa keluar banyak gitu. Nah, muntah itu insya Allah reaksi positif ya. Sebelum dan sekarang lancar. Tadi pas Ruqyah loading, ya ini kemungkinan gangguan. Nah, kaku lidah kan? Kalau kaku lidahnya, siapa di sini yang malah marah-marah, lidahnya kaku untuk mengucapkan, hati-hati, paksa yuk. Bismillah. Jadi begini, pegang mulutnya, ya Allah, lancarkan lidah saya ya. Baca Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkan lidah saya untuk mengucapkan ikrar pemutus ikatan jin gitu ya. Terus kemudian usap dadanya yang masih reaksi ya di sini ya, atau yang belum merasakan reaksi, usap dadanya sambil ucapkan, ya Allah, saya ridho jika ada jin khodam di dalam diri saya atau jin nasab yang ada di dalam hati saya. Saya ridho, engkau keluarkan ya Allah. Seperti itu ya, sambil digosok, sambil ditarik begini. Keluar wahai musuh Allah. Saya tidak butuh bantuanmu. Ya, saya tidak butuh bantuanmu, silakan kamu keluar. Sambil ditepuk-tepuk. Keluar wahai musuh Allah. Aku nggak butuh bantuanmu. Ulangi seperti itu terus. Nanti insya Allah ya, teman-teman akan merasakan lebih plong. Nah, tertahan ya, saya bantu ya. Kak Mi ya, wahai jin khodam yang ada di dalam tubuh saudariku ya, kamu keluar, silakan kamu keluar. Kamu nggak usah ngotot berada di situ. Kamu nggak usah ngotot ada di situ, keluar. Dalam hati aja Kak Mi ya. Dalam hati ucapkan, saya ridho kamu keluar. Saya tidak ridho kamu ada di dalam tubuhku. Terus lawan ya, lawan teman-teman. Lawan teman-teman. Ucapkan terus dalam hati. Yang ya dalam hati saja. Ya, dalam hati. Ngomong dalam hati. Saya nggak ridho kamu ada dalam tubuhku. Seperti itu. Sambil tepuk-tepuk di sini, sambil ini ya, lehernya.
Ini yang kesulitan ngomong nih. Airnya boleh diminum. Coba diminum dulu Kak Mi ya. Airnya silakan diminum ya. Terus kemudian diusap ke muka. Yang sudah selesai silakan diusap ke wajah, ke seluruh badan kalau bisa. Sebagian dicampurkan ke bak mandi ya. Sebagian dicampurkan ke bak mandi. Begitu ya teman-teman. Nggak seperti pagi tadi, iya. Kak Hardila, kaki jadi gerak hadap ke bawah. Oke, Kak Hardila. Kak Hardila, bagi jin yang ada di dalam badan Kak Hardila, silakan kamu keluar. Kamu keluar, ya. Kak Hardila ini nggak butuh bantuanmu. Silakan kamu keluar. Kamu keluar, wahai jin khodam, jin nasab. Kamu nggak pantas ada di situ. Bukan tempatmu ada di situ. Bukan tempatmu ada di situ. Silakan kamu keluar. Ya, silakan kamu keluar. Ukhruj ya adu Allah. Keluarlah musuh Allah. Kamu itu musuh Allah. Takutlah kepada azab Allah. Takutlah kepada azab Allah. Keluar kamu. Oh iya betul. Berarti perlu ditangani secara langsung Kak. Ya Kak Ardila perlu ditangani secara langsung. Kamu nggak punya kuasa ya. Kamu nggak punya kuasa. Yang berkuasa itu Allah Azza wa Jalla. Ini kemungkinan ada buhul Kak. Ya ada buhul yang harus dihancurkan. Coba dicek. Saya akan buatkan VT ya. Saya buatkan VT untuk mencari buhul. Oke, silakan bisa japri ya. Silakan bisa japri kalau yang ada keluhan begitu keras di sini. Oke teman-teman, ini banyak yang ternyata reaksinya begitu keras ya. Nanti silakan boleh saya turunin foto anak yang dipajang. Iya, ada yang nangis. Ketika foto diturunkan itu jin itu mereka kecewa, nangis, sedih. Karena nggak ada lagi tempat tinggal, gitu. Garam untuk mandi. Nah teman-teman kalau butuh garam ruqyah yang sudah praktis ya, sudah dibacakan ayat, ini teman-teman boleh ini ya, boleh CO di bio atau pesan ke Kak Novi. Kalau pingin lebih praktis loh, saya sudah siapkan garam ruqyah. Termasuk tadi Kak Ardila ya. Kalau pingin coba ikhtiar, kalau keluhannya cukup parah ya, itu saya sarankan kombinasi 2. Garam dengan ramuan ruqyah. Begitu. Ya. Kalau boneka iya, boneka itu harus ditutup kalau nggak dimainkan. Buhul itu ikatan sihir yang dipasang atau ditanam oleh dukun. Ya. Ditanam oleh dukun. Ada yang di sini mungkin butuh garam, saya sematkan nanti. Bagi yang butuh saja ya. Yang butuh garam nanti saya sematkan di keranjang kuning. Ada yang mau? Ini 67 ya. 67. Ini untuk hanya, kalau teman-teman bikin sendiri boleh ya. Tidak harus beli, bikin sendiri aja. Ya, tapi kalau misalkan ingin cara praktis karena sudah dibacakan ayat, ini sudah dibacakan ayat lengkap ya. Ini nanti saya coba sematkan cuma 5 menit aja ya. Karena resiko rawan pelanggaran begitu. Ini akan saya sematkan. Kalau yang di akun coach ya, Mufti Terapi Langit, pindah ke akun satunya. Karena di sini nggak bisa. Saya coba sematkan ya. Garam ini untuk bagi yang kena keluhan. Bagi yang kena keluhan tadi muntah-muntah, itu kemungkinan ada gangguan jin atau sihir. Nah, solusinya nanti dengan mandi air garam. Kalau mau sepaket itu nanti bisa dengan ini ya. Ini ramuan sudah dibacakan ayat Al-Quran. Begitu. Kalau mau saya sematkan, tapi hanya 5 menit ya. Hanya 5 menit, karena ini rawan pelanggaran. Nanti bisa ditegur sama TikTok, begitu. Kalau mau saya sematkan. Kalau yang di akun sini, yang akun di Coach Terapi Langit, Coach apa nih? Coach Mufti, ini nanti bisa kontak Kak Novi. Ini coba saya sematkan ya. Silakan nanti segera di CO ya. Karena cuma 5 menit. Begitu. Sebentar. Ini saya sematkan, saya tambah, dan ini yang madu ruqyah.
Oke. Hanya 5 menit ya teman-teman ya. Hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Nah, insya Allah nanti untuk aturannya nanti bisa japri ya. Untuk aturannya nanti bisa japri begitu. Untuk aturannya bisa japri, terus nanti kita bimbing. Kita bimbing. Jadi bukannya sekedar dipakai saja, tetapi nanti ada bimbingan gitu ya. Ada bimbingan. Baik, kalau yang sudah siap ini, sudah selesai, boleh silakan undur diri ya. Ini sudah selesai ya terapinya teman-teman. Airnya boleh diminum, silakan. Airnya boleh diminum. Terus kemudian nanti besok untuk mandi ya, sebagian airnya begitu. Nah, ini sebentar lagi ya, saya lepas ini. Sebentar lagi. Kalau yang butuh madu terapi langit, ini saya sematkan. Ya, silakan bisa dicek ya di keranjang kuning. Kalau garam silakan ada di sini ya, saya sematkan garamnya. Kalau daun bidara itu nanti bisa dicampurkan 7 lembar ya, 7 lembar dicampurkan dengan air. Daun bidara 7 lembar campurkan dengan air dan untuk mandi begitu ya. Nah, ini juga sudah ada campurannya, sudah ada campuran daun bidara di sini. Sudah ada campuran daun bidara. Jadi nanti siapkan gelas dengan ukuran bebas ya, atau bisa dicampurkan ke bak mandi langsung, atau bisa dicampurkan ke ember. Kemudian tuangkan, ini aturannya sebenarnya 3 sendok ya, tapi teman-teman cukup 1 sendok saja. Ya, teman-teman cukup 1 sendok saja. Begitu. Oke, sudah cukup ya. Ini saya lepaskan dari showcase. Kalau yang butuh nanti bisa kontak Kak Novi saja. Begitu teman-teman, saya undur diri ya. Saya undur diri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan besok saya live lagi. Insya Allah jam 6 ya. Teman-teman, untuk mandi anak bisa. Ya, untuk mandi anak bisa. Untuk mandi anak bisa. Insya Allah. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Kalau Allah izinkan, pesan sama kalau nggak dibalas. Oke, silakan bisa DM ya. Kalau yang pesan nggak dibalas bisa DM. Seperti itu. Kita ketemu lagi besok jam 6. Insya Allah dengan kita lanjutkan terapi Al-Qur'annya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Malam ini mudah-mudahan teman-teman bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak, kemudian bangun sudah kondisi fresh, seger, sehat, masalah tuntas. Insya Allah ya. Sampai ketemu besok teman-teman ya. Kita ketemu, kita bangkit bareng lah. Jangan habiskan hidup ini untuk kesedihan, untuk capek begitu ya. Teman-teman berhak bahagia. Teman-teman harus bahagia, berhak bahagia ya. Jadikan dunia ini sebagai sarana menanam dan panennya itu insya Allah kita di akhirat. Nggak lama kok, hidup itu nggak lama. Jadi teman-teman harus semangat ya. Saya tunggu teman-teman langsung ke dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.